Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Buat kamu yang selalu haus akan sudut pandang baru, kamu lagi dengerin sesi yang pas banget nih. Misi kita kali ini tuh lumayan memancing rasa penasaran. Dan kayaknya bakal sedikit nyentil ego kita semua juga sih. Pasti banget itu. Karena hari ini kita akan membedah serangkaian sumber yang menggugat sesuatu yang mungkin udah kamu terima begitu aja sejak pertama kali nginjekin kaki di sekolah menengah. Iya, tentang hierarki kepintaran di sekolah kan? Betul. Di meja kita hari ini ada tumpukan sumber yang super menarik, ada gabungan dari konten video viral di TikTok dari akun teman satu meja. Akun itu emang rame banget ngebahas realitas sekolah. Benar. Dan video itu kita dampingi sama beberapa esai analisis sosiologis yang ngebahas masalah yang sama, tapi pakai kacamata akademis. Jadi lebih berbobot ya pendekatannya? Ya, biar seimbang. Nah, gambaran topiknya begini. Kenapa sih anak yang jago matematika atau siswa dari jurusan eksak dan IPA itu secara otomatis dapat stempel lebih pinter? Kayak langsung dianggap masa depan bangsa gitu ya. Nah, itu. Sementara siswa yang lebih tertarik memahami manusia, sejarah, atau dinamika sosial, yang biasanya masuk IPS, malah sering dilabeli sebagai kelas 2, atau jurusan santai, atau parahnya tempat pelarian. Stigma yang lumayan jahat sebenarnya. Banget. Dan bagi kamu yang suka belajar, yang lagi dengerin ini, memahami gimana masyarakat menilai yang namanya kecerdasan itu adalah kunci. Kunci untuk ngelihat gimana roda dunia ini sebenarnya diputar. Karena dampaknya luas banget ke kehidupan kita. Betul. Penelusuran kita ini bakal ngerombak cara kamu mandang sistem pendidikan, cara kamu ngukur potensi karir, dan yang paling personal, gimana kamu menilai harga diri kamu sendiri yang selama ini mungkin cuma dipatok dari angka di atas kertas. Nilai rapor ujian ya? Iya, rapor atau IPK. Oke, mari kita bedah ini. Dari tumpukan esai dan video ini, gimana kita mulai ngurai benang kusut stigma yang udah mengakar ini? Kita bisa mulai dari sebuah konsep fundamental yang ada di esai-esai sosiologi sumber kita ini. Konsep apa tuh? Penulis esai ini tuh nggak cuma ngasih kritik kosong. Mereka minjem kacamata filsafat ilmu buat nyebut fenomena pemujaan ilmu eksak ini sebagai kekeliruan kategori. Atau bahasa kerennya, kategori error. Kekeliruan kategori? Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, nganggap fisika atau matematika secara hierarkis lebih superior dibanding sosiologi atau antropologi, itu ibarat kita bersikeras bahwa sebuah pisau itu jauh lebih hebat daripada sebuah kompas. Oh, wow. Pisau dan kompas? Iya, kalau kamu lagi tersesat di tengah hutan nih, pisau setajam apapun nggak bakal bisa ngasih tahu kamu arah pulang. Bener juga. Dua-duanya kan punya fungsi yang beda jauh. Tepat. Keduanya diciptakan untuk menjawab domain realitas yang sama sekali beda. Ilmu eksak dirancang untuk menjawab gimana alam material ini bekerja. Kayak energi, gravitasi, benda. Reaksi kimia, gitu-gitu ya. Betul. Sedangkan ilmu sosial hadir untuk menjawab pertanyaan yang sama rumitnya. Yaitu, gimana manusia bisa hidup bareng-bareng tanpa saling ngehancurin satu sama lain. Nilai moral, keadilan, distribusi kekayaan, konflik, gitu kan? Nah itu, jadi membandingkan keduanya dalam satu garis lurus kompetisi itu, ya sebuah kekeliruan logika sejak awal. Analogi pisau dan kompas itu bikin semuanya jadi jauh lebih masuk akal sih. Kita sering banget maksain satu alat ukur buat segala hal. Padahal nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Ini tuh sejalan banget sama poin dari salah satu video TikTok teman satu meja yang kita jadiin sumber. Ada satu kutipan yang menurut saya tajam banget. Kutipan yang mana nih? Kreatornya bilang gini, bukan semua anak yang jago matematika itu pintar, bukan semua anak yang lemah angka itu bodoh. Yang salah itu standarnya. Wah, yang salah itu standarnya. Itu kalimat yang kuat. Kuat banget. Ini kayak membongkar ilusi objektivitas nilai yang selama ini kita agung-agungkan di sekolah. Kita tuh terobsesi banget sama ranking, IPK, skor kuantitatif. Seolah-olah semua hal bisa diangkakan. Benar. Padahal hal esensial kehidupan manusia kayak empati, kesadaran baca sejarah, ketajaman baca manipulasi orang lain, itu kan nggak bisa direduksi jadi angka 0-100 di rapor. Yang sangat memuagau di sini adalah gimana esai pendamping kita narik masalah ini ke ranah psikologi. Mereka merujuk ke pemikiran Howard Gardner. Oh, yang tentang multiple intelligences itu bukan? Betul. Kecerdasan majemuk? Iya, betul. Dan juga konsep kecerdasan emosional dari Daniel Goleman. Sumber kita nyorotin bahwa selama lebih dari seabad, masyarakat modern secara sepihak menyempitkan arti kata cerdas.
Cuma sekedar jago logika, matematika, sama linguistik aja. Benar. Padahal kalau kita lihat realita di lapangan, dan saya yakin kamu yang dengerin ini dan udah kerja pasti kerasa banget, kecerdasan sosial tuh perannya jauh lebih krusial. Kerasa banget sih di dunia kerja. Kan? Kemampuan negosiasi, baca suasana rapat, meredam konflik antar divisi, atau baca empati. Itu yang nentuin hidup kita sukses atau enggak. Iya, karena berapa banyak sih dari kita yang benar-benar pakai rumus sinus-kosinus atau termodinamika tiap hari? Hampir nggak ada, kecuali profesi spesifik. Hafalan rumus itu paling udah nguap sebulan habis ujian. Bener. Coba deh kamu inget-inget lagi zaman sekolah. Berapa lama waktu yang kita abisin buat ngerasa bodoh cuma gara-gara nilai matematika kita jelek? Padahal nggak pintar matematika bukan berarti gagal secara intelektual. Nah, ada contoh mengena dari sumber kita. Masyarakat sebuah negara itu jarang banget runtuh cuma gara-gara ada insinyur yang salah hitung integral. Kalau salah hitung paling bangunan rubuh satu, tapi negara nggak runtuh. Tepat. Masyarakat itu justru runtuhnya karena krisis makna. Karena ketimpangan dibiarin, manipulasi kekuasaan merajalela tanpa dikritik. Jadi kalau sistem cuma nyetak teknokrat tanpa etika, Berbahaya banget itu ujungnya. sangat. Disinilah bagian yang sangat menarik dari materi kita. Karena penulis esainya ngajak kita ngebongkar akar sejarahnya. Kenapa hierarki ini bisa tercipta? Ya, dari mana datangnya anggapan IPA itu nomor satu? Menurut poin dari esai kita, pemisahan jurusan ini tuh bukan sekedar urusan teknis kurikulum, biar jadwal rapi. Ini tuh jejak warisan kolonial Belanda. Sebentar, nyambungnya ke Belanda gimana tuh dia esainya? Jadi konteks sejarah di esai itu bilang, pemerintah kolonial bikin sekolah bukan murni buat mencerdaskan bangsa. Mereka butuh tenaga teknis. Oh, insinyur lapangan sama tenaga administratif yang murah ya? Bener banget, buat muter mesin ekonomi kolonial mereka. Terus tradisi ini diterusin dan makin dikukuhkan di era Orde Baru, era pembangunan. Era di mana negara butuh banget teknokrat kayak insinyur dan dokter buat industrialisasi ya? Iya, dibangunlah narasi bahwa belajar bangun jembatan itu prioritas. Sementara ilmu sosial yang ngelatih siswa buat kritis malah sering dianggap. Dianggap ganggu stabilitas negara. Masuk akal. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pakar teori kekuasaan kayak Michel Foucault yang dikutip di teks bilang, pengetahuan dan kekuasaan itu nggak pernah terpisah. Nggak ada ilmu yang netral ya berarti. Betul. Ilmu eksak dipuja karena menghasilkan teknologi. Dan teknologi itu langsung bisa dikonversi jadi profit di sistem kapitalisme. Mesin industri jalan, modal muter lebih cepat, hasilnya duit. Iya. Sementara ilmu sosial tuh ngasilin apa? Ngasilin kritik. Dan kritik seringkali mengusik kekuasaan. Sebagai catatan buat kamu yang dengerin, kita di sini nyampein argumen ini secara netral ya. Kita cuma ngelaporin apa yang dianalisis secara sosiologis oleh penulis esai ini. Bener, kita nggak nyudutin pihak manapun. Ini murni bedah teks. Penulis sumber kita nyebutin bahwa negara emang sering ngedanain riset eksak demi hilirisasi industri. Tapi, di sisi lain membatasi pemikiran sosial kritis yang bisa membongkar oligarki atau ketimpangan tanah. Gitu kan argumen teksnya? Tepat. Dan nyambung dari situ, pakar sosiologi Pierre Bourdieu di esai ini ngasih konsep yang namanya habitus dan modal simbolik. Modal simbolik, maksudnya label IPA itu pinter, gitu ya? Ya, label itu jadi operasi simbolik yang nyiptain kebanggaan kelas buat anak eksak, sementara buat anak IPS... Mereka perlahan nerima label buruk itu ya? Nah, itu yang Bourdieu sebut sebagai kekerasan simbolik. Anak-anak IPS ini mempraktikkan apa yang namanya looking glass self. Ngelihat diri mereka bodoh karena cermin dari sekolah dan lingkungan bilang mereka itu buangan atau kurang cerdas. Gila sih. Dampaknya ke psikis anak remaja itu ngeri banget. Dan ini bawa kita ke poin dari video TikTok teman satu meja tentang realita ruang kelas hari ini. Tentang sekolah yang berubah jadi pabrik itu ya? Iya, di videonya dibilang sekolah sekarang ngejar lulus 100%. Ngejar nilai A berderet, tapi kompetensinya kosong. Mengejar statistik doang berarti? Cuma ngejar statistik. Nalar dikunci, kepatuhan dijadikan kurikulum utama. Anak-anak diproses kayak di atas ban berjalan pabrik. Esai pendamping kita menghubungkan pendidikan pabrik ini dengan matinya kesadaran kritis. Penulisnya ngutip pandangan Paulo Freire dan Karl Marx untuk jelasin ini. Apa kata mereka di teks itu? Esai itu bilang, ketika siswa cuma dilatih buat nelen rasionalitas teknis, kayak ngitung cepat, efisiensi kerja, tapi nggak diajarin rasionalitas kritis. Rasionalitas kritis tuh kayak nanya mengapa kita ngelakuin ini. Siapa yang diuntungin. Gitu ya? Betul. Kalau itu dihilangkan,
kita melahirkan masyarakat yang gampang banget dimanipulasi. Wah, ini dapet banget nih contoh relevannya dari teks. Esainya tuh tajem banget nyebut kondisi ruang publik kita sekarang lagi kena kanker diskursus. Kanker diskursus. Istilah yang ngeri tapi akurat. Banget. Karena coba deh kamu cek media sosial. Algoritma kan kerjaannya manen amarah. Drama selalu ngenenggelemin data dan fakta. Orang gampang kepancing emosi tanpa ngecek kebenaran. Nah, menurut teks kita, inilah hasil panen dari masyarakat yang dipaksa menghafal tabel periodik, tapi nggak pernah diajarin cara membaca bias atau manipulasi propaganda. Lulus ujian kimia, tapi buta literasi media ya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari audiens yang mungkin pro-eksak nih. Mereka bakal nanya, benarkah negara maju menempatkan ilmu sosial sebagai nomor satu? Gimana tuh klarifikasi dari sumber kita? SI ini ngelurusin miskonsepsi itu. Tidak, negara maju kayak Amerika atau Jerman tetap mendominasi dengan STEM. Sains, teknologi, engineering, matematika. Tetap mendominasi. Tapi ada tapinya nih pasti. Tapi, bedanya, mereka nggak pernah merendahkan ilmu sosial. Pemikir sosial kayak John Rawls atau Amartya Sen itu dihormatin banget di sana. Oh, jadi proporsional ya posisinya. Sangat proporsional. SI itu ngasih contoh krisis ekonomi global tahun 2008. Itu bukan krisis salah hitung matematika loh. Emang itu krisis apa menurut teksnya? Itu adalah krisis etika dan krisis regulasi. Ahli matematika kuantitatif di Wall Street bikin produk finansial super rumit tapi buta etika sosial. Ujungnya ngehancurin jutaan orang. Gila, negara maju sadar banget berarti ya teknologi tanpa ilmu sosial itu ujungnya cuma bakal jadi krisis legitimasi. Betul. Dan ini aplikatif banget di era modern. Coba kita kaitkan sama era AI yang lagi rame sekarang. Nah, ini pas banget. Di video TikTok tambahannya, ada bahasan soal public speaking di era AI. Ini relevan banget buat kamu yang lagi dengerin dan ngebangun karir. Gimana tuh penggambarannya di video? Kan dibilang sekarang AI generatif udah bisa nyusun naskah presentasi. Bisa ngebaca data audiens dengan akurat, malah bisa moles visual PowerPoint jadi cakep banget. Semua yang teknis udah diambil alih mesin ya? Bener, tapi keberanian buat ngomong, empati buat baca suasana ruangan, dan getaran suara manusia yang otentik, itu nggak bisa di-generate sama kode komputer manapun. Nggak bisa direplikasi AI. Nggak bisa. Itulah inti dari kecerdasan sosial yang sesungguhnya. Dan ironisnya, itu yang selama ini diremehin sama hierarki sekolah kita. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita ringkas cepat dari semua sumber tadi, hierarki bahwa ilmu eksak lebih unggul dari sosial, itu cuma konstruksi sosial yang sempit banget. Cuma mitos warisan masa lalu yang dirawat terus-terusan. Betul, kecerdasan sejati itu bukan sekadar kemampuan hitung cepat, tapi kemampuan memahami kompleksitas hidup, mempertanyakan asumsi, dan punya kesadaran etis. Ini pesan yang melegakan banget sebenarnya buat banyak orang. Sangat melegakan. Makanya buat kamu yang dengerin ini, kalau kamu pernah ngerasa nggak pinter cuma gara-gara nilai matematika kamu jeblok, ingat kata-kata dari sumber kita hari ini. Apa kalimatnya? Kamu bukan gagal, kamu hanya cerdas di cara yang dunia belum mau lihat. Merinding sih dengernya. Kamu cerdas di cara yang dunia belum mau lihat. Validasi yang dibutuhin banget sama anak IPS atau humaniora. Pastinya. Dan sebelum kita tutup penelusuran kita kali ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran provokatif nih buat direnungin. Pemikiran apa tuh? Gini, sumber kita tuh nekenin banget bahayanya ngebangun masyarakat yang cuma dikendaliin sama efisiensi teknokratis. Coba renungin ini deh. Oke. Kalau kita terus-terusan memuja kemampuan komputasi murni dan makin meremehkan ilmu kemanusiaan, apa yang bakal terjadi saat kita akhirnya menyerahkan seluruh pengambilan keputusan krusial di dunia ini ke tangan kecerdasan buatan? Itu skenario yang lumayan gelap sih. Akankah entitas AI nanti memandang empati, belas kasih, dan nilai kemanusiaan kita sebagai sekedar inefisiensi sistem yang harus dihapus demi mencapai angka kesempurnaan? Sesuatu yang layak banget buat dipikirin dalam-dalam. Pastinya, tetap kritis, dan pastinya terus belajar. Sampai jumpa!